Kau hianati aku, kuambil pamanmu. Karya Alvaro Zian, bab 59, Sadar. Selamat, anak Anda sudah lahir dengan selamat, tanpa kurang satu apapun. Kelaminnya laki-laki dan perempuan. Sekali lagi, selamat Pak. Ucap sang dokter saat keluar dari ruangan operasi menjabat tangan Demian. Demian menghela nafas lega. Akhirnya dia memiliki anak dari buah cintanya bersama Adele. Bahkan satu pasang sekaligus, tapi bagaimana keadaan istrinya saat ini? Istri saya bagaimana, Dok? Tanya Demian cepat. Bu Adele, saat ini kondisi beliau masih lemah. Bantu doanya Pak agar beliau cepat sadar dan cepat membaik, agar kalian bisa berkumpul bersama. Untuk anak kalian akan segera dipindahkan ke ruangan bayi terlebih dahulu. Jika ingin melihatnya bisa di sana. Untuk Ibu Adele biarkan dia sadar terlebih dahulu baru bisa dijenguk. Jawab sang dokter menepuk pelan lengan Demian, lalu meninggalkan lelaki itu mematung sendiri. Perasaan sedih dan bahagia bercampur aduk membuat Demian tak bisa mengerti dengan situasi apa yang terjadi pada dirinya saat ini. Apakah dia harus tersenyum dan kelahiran anaknya? Dan apakah dia harus menangis karena Adele? Berita Adele melahirkan sudah terdengar oleh Haikal. Dia dan papanya segera datang menjenguk Adele ke rumah sakit untuk memberikan selamat pada Demian. Saat ini Haikal sudah mengikhlaskan semua yang sudah terjadi. Dia tak ingin ambil pusing lagi dengan masa lalu kelamnya. Demian menatap sang buah hati dengan menitikkan air mata. Seharusnya saat ini mereka sudah bisa tertawa bersama dengan Adele. Dua bayi lucu sudah hadir di dunia. Tapi kini Adelia malah tak sadarkan diri setelah operasi. Demian tak kuasa menahan kesedihan melihat anak-anaknya yang tak bisa segera dipeluk oleh Adele. Padahal adalah orang yang sangat menginginkan mereka hadir. Dia segera keluar dan duduk di depan ruangan. Apa yang terjadi, Dam? Tanya Pak Heru saat melihat Demian terduduk lemah di depan pintu ruang bayi. Adele, Mas. Adele belum sadarkan diri. Jawab Demian pelan. Kenapa Adele, Om? Tanya Haikal yang ikut khawatir. Adele melakukan operasi pengangkatan rahim dan kini dia belum sadarkan diri, Kal. Jelas Demian. Kenapa bisa? Kenapa Om izinkan Adele melakukan pengangkatan rahim? Aku tahu Adele menderita penyakit kista dan dari dulu Adele tidak mau jika rahimnya diangkat, Om. Ucap Haikal sedikit kesal. Kal, tenang. Demian suami Adele, saat ini bukan kamu. Tegas Pak Heru. Demian yang berhak penuh atas diri Adele. Lagi pula Demian pasti sudah memikirkan resiko ke depannya. Bentak Pak Heru tak suka melihat Haikal yang menyalahkan Demian. Tapi pasti Adele akan kecewa, Pak. Dia dari dulu tidak mau rahimnya diangkat. Dan kini karena menikah dengan Om membiarkan Adele menjadi perempuan yang tak akan bisa memiliki keturunan lagi selamanya. Gegeh Haikal. Kami sudah punya 2 anak, Kal. Itu sudah cukup bagiku. Yang terpenting keselamatan Adele, bukan hanya memikirkan egoku saja. Saat ini kesehatan Adele yang utama. Aku tak ingin anak lagi, aku butuh Adele. Jawab Demian membuat Haikal terasa tersindir. Dulu saat dia masih menikah dengan Adele, dia hanya mementingkan dirinya bukan Adele. Aku tak ingin Adele tersiksa karena egoku. Aku ingin kami hidup bahagia dengan anak-anak kami. 2 anak sudah cukup bagiku. Aku tak ingin Adele menderita. Lanjut Demian. Benar yang dikatakan Demian, Kal. Kesehatan Adele yang utama karena anak-anak mereka butuh sosok ibu. Demian juga butuh sosok istri. Doakan saja yang terbaik untuk kesembuhan Adele, bukan malah saling menyalahkan begini. Saut Pak Heru mulai melemah. Suami Ibu Adele? Panggil sang suster membuat Demian segera bangkit. Iya Su, saya. Jawab Demian cepat dan mendekat pada perawat yang memanggilnya. Ibu Adele sudah sadarkan diri. Beliau dari tadi memanggil suaminya. Alhamdulillah, gumam Demian, tersenyum kecil dan segera berjalan ke arah ruangan Adele. Bersambung.